Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pagi hari ini masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa bersama-sama, untuk silaturahim, juga untuk saling belajar dan mengajar. Hari ini kebetulan yang mendapat giliran untuk menyampaikan tausiahnya adalah Bapak Ustadz Profesor Firdaus Sam. Pagi ini agak beda, Pak. Harusnya kita mulai jam 6, tapi berikutnya kita mulai jam setengah 6 saja. Karena kelamaan nunggu, nanti dari sholat itu kelamaan nunggu gitu. Jadi biar nggak lama-lama. Nah, untuk sholatnya pun sekarang agak pagi. Jadi kita mulai jam setengah 6, Pak. Mudah-mudahan kita terus bisa istiqomah dalam thalabul ilmi, dan memang Allah perintahkan kepada kita untuk istiqomah dalam segala hal. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat ridhonya. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Profesor Ustadz Firdaus untuk menyampaikan tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada host kita untuk selalu mendampingi Pak Ustadz Nugroho, Pak Ali, Ibu Neneng, waduh suara sama Radit yang lain yang kita yang pertama kita mengucapkan alhamdulillah pagi ini rahmat Allah atas karunia banyak kasihnya kita diberikan banyak umur, diberikan diberikan waktu untuk sedikit waktu dalam rangka meningkat, menjaga dan merawat iman dan silaturahmi kita. Salam dan salam kita sampaikan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabatnya, para tamu dan solid dan Bapak Ibu, Pak Nugroho, Mas dan teman-teman. Jadi yang pertama saya mengklaim ini mulainya sekarang ya. Iya. Iya, Pak Ali. Saya nggak lihat jamnya dulu. Saya pikir jam 6. Mohon maaf. Jadi saya di rupanya sekarang mohon maaf. Baiklah, kita langsung aja bahas topik hari ini sesuai dengan pembesaran kita. Bagaimana Ramadan dan bulan. Suaranya agak ini, Pak. Suaranya agak kecil. Hilang-hilang. Turun naik suaranya. Turun naik. Ya, nah ini. Ya. Jelas nggak sekarang? Pasti. Ya, agak bagusan sekarang. Lanjut, Pak. Enggak. Agak dekat aja, Pak. Mungkin agak dekat. Iya. Ya. Mungkin hari ini nih, ada kipas angin sudah hidup. Jelas sekarang ya? Lumayan. Kata Bu Ani lumayan ya? Lumayan belum jelas ya? Pak Ali, Ya. ini kok menggema ya? Kok menggema? Sebentar. Halo? Kalau Bang Pir maju bagus. tuh agak jelas. Maju. Iya, kalau agak maju jelas. Oh. Tapi tadi kalau mundur aja terputus-putus. Nah sekarang? Ya. 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 Oke. Lanjut. Baiklah. Kembali ke topik bahwa pasca Ramadan dan pasca itu bagaimana meningkatkan kualitas iman, kualitas ibadah, kualitas ilmu, kualitas amal, kualitas
pelaku itu harus makin terukur. Ini penting sekali bagi komunitas muslim yang belajar dan usia sudah semakin lanjut. Bagaimana menemukan pemahaman tentang Islam itu tidak boleh menjadi kepentingan. Bagaimana pemahaman tentang Islam tidak berarti menjadi komplementer. Ia menjadi bagian hidup, menjadi sesuatu yang penting. Ini yang kita sadari dan kita. Kenapa demikian? Mas Radit dan teman-teman. Ada satu tunggal ayat di Al-Quran dan Allah berfirman, Islam ya Allah wala Allah. Islam itu tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Ini keyakinan. Ini tauhid. Ya, ini akidah. Sedikit saja kita tidak percaya dan ragu, kita belum butuh Islam yang ayat ini memberikan satu kepanduan, memberikan satu pandu manusia. Tidak ada yang lebih tinggi dari berbagai keyakinan kecuali kita keluar dari Islam, baru kita bilang Islam tidak paling tinggi. Tapi kalau kita beriman, meyakini kebenaran Islam itu sebagai Hanif, maka kita bukan hanya mengaku, tapi meyakini juga mengamalkan Islam ya Allah wala yu'min. Ibu Hajar dan teman dalam konteks ini maka Rasulullah bersabda, bagi seorang umat adalah bagaimana memberikan uang dalam hidup ini agar hari ini lebih dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Dimen itu mengingatkan kepada kita bahwa kualitas keimanan kita itu harus semakin meningkat secara terukur dan teratur. Ini tema pagi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana kita kemudian mengukur peningkatan kualitas keimanan kita? Tentu ada dua pendekatan. Yang pertama adalah motif, yang kedua adalah kuantitas. Mengukur keimanan kita dalam dua, pertama adalah motif, kedua adalah kuantitas. Motif ini sifatnya kualitas. Apa itu motif? Inam a'malunya. Segala sesuatu itu dihitung dengan. Oleh karena itu, dalam keimanan kita kembali mantapkan
Jangan kita segala kegiatan kita, segala berbagai kesibukan, maka niat itu semata-mata ibadah karena Allah SWT. Marda. Saya yakin betul untuk pikiran seperti usia kita ini betul-betul bahwa apa yang kita lakukan itu kita niat semata-mata marga mencari surga, yaitu segala sesuatu mata-mata. Nah, ibu aja ini Mas Radin, kalau segala sesuatu itu kita lakukan karena ibadah, apa yang kita kerjakan, kita tidak akan pernah mengeluh. Mengeluh itu Pak Ustadz Ibrahim hanya kepada orang Islam. Kepada Allah kita disuruh mengeluh, habis-habis. Kalau perlu menangis, kalau perlu kita meraih, itu diberitakan. Sedangkan kepada manusia kita diberitakan oleh Allah. La tahzan, jangan kamu merasa dan kata Allah. Jadi Allah mengingatkan pada kita, jangan khawatir, jangan sedih, laroi lagi, jangan ragu. Kalau kamu ragu, kalau kamu sedih, kalau kamu khawatir, sampaikan kepada kita, sampaikan kepada. Pertanyaannya, kalau urusan disuruh sampaikan dengan vertikal, lantas bagaimana berminat horizon? Hablum minas itu bagi orang yang iman untuk mengukur, bukan hablum minas horizon, tapi kita saling berpesan, saling nasihat. Ibarat saya dan peserta kemudian berkomunikasi ngobrol, Pak Ustadz, menurut pandangan Ustadz gimana? Apakah pendapat punya jalan keluar? Ya, nah itu belum minat. Tapi jangan nangis terus mempertanyakan gitu ya. Nangislah kepada Allah, berangnya kepada Allah, mintalah kepada Allah, karena Allah seperti pemberi petunjuk menggunakan masalah. Sedangkan manusia semuanya punya masalah, gitu ya. Jadi yang kita lakukan dengan manusia adalah saling berbagi informasi, saling berbagi pengetahuan, saling bertukar ilmu, ya. Saling solusi yang terbaik. Itulah dengan manusia. Maka dikatakan watawassaw bil haq watawassaw bis sabr wal asri waktu. Kenapa demikian waktu? Karena manusia dekat dengan ruang dan waktu. Al-Quran berbicara waktu. Allah tidak terikat dengan ruang dan waktu. Yang terikat dengan ruang dan waktu makhluk. Selain Allah sebagai makhluk, maka ada makhluk. Makhluk itu Allah. Dia terikat dengan ruang dan waktu. Tidak ada makhluk di alam semesta yang tidak terikat dengan ruang dan waktu. Semuanya terikat. Karena dia bersama hancur. Ya. Dan itu Al-Quran selalu bersumpah kepada manusia. Wal asri demi waktu, wal lail demi malam, wal fajr demi fajr,
Walkom wasam itu kan masih banyak yang lain. Tapi semuanya bukan pagi, sore, bulan itu adalah apa namanya benda-benda yang menentukan perjalanan waktu kita detik-detik menit. Nah, oleh karena itu dalam Islam untuk mengukur peningkat kualitas hidup kita itu pertama innamal a'malu ini harus berulang-ulang. Ini motivasi. Begitu pula dalam kita melaksanakan kegiatan di lingkungan al-kealiman yang sekarang programnya sangat luar biasa, sangat luar biasa. Kadang-kadang kita berjalan, programnya berlari luar biasa. Nah, kita meningkatkan iman dalam kita niat ibadah. Kalau kita ibadah, maka sesuatu yang berat menjadi ya. Kalau kita akan ibadah, maka selalu kita menemukan semangat berbaik sangka, husnuzon. Kalau kita tidak ibadah, maka yang ganjil kita genapkan, ya. Yang kurang kita sempurnakan, ya. Yang lebih kita bagi-bagi. Nah, sangat penting sekali bagi pengertian DKI walaupun itu siapapun lintasan angkatan manapun itu sangat terbuka di pengajian. Tapi kan mengadakan itu ini ada, kalau dalam hukum sosial ini beli untuk tolong ya pengajian adalah pengajian tolong ya jadinya orang yang senior kita punya bahwa itu uswah setelah ada kepada adik-adik. Karena itu kita menjadi kelompok untuk menciptakan meningkatkanlah berbagai aktivitas adili kita itu yang ibadah. Ya, saya baik kalau para ibadah, maka para bukan ibadah dapat ini ukuran kualitas keimanan dalam rangka untuk mencapai yang lebih. Yang kedua, tadi saya sampaikan mengukur kualitas keimanan bisa dengan kuantitas dengan jumlahnya kita angkat parameter misalkan wajibnya misalkan kalau tahun lalu sebelum olahraga ini kumpul mungkin kita diawali sholat subuh ngaji ya. Kalau sekarang kita tambah kita masjid bro sebelum pergi ke taman tangkuban perahu kan suka kumpul tangkuban perahu nih kita awali di sholat dulu sebelum berbuka buku ya. Kalau dulu begitu ada kumpul teman-teman lagi mungkin habis sholat subuh bagian ya. Kemudian makan olahraga sarapan pagi. Kalau sekarang kita kan setiap menit kalau kumpul rumah jangan lebak dulu masa ya. Kalau seluruh muslim tentunya yang keyakinan muslim setiap meninggal rumah tidak pernah waktu itu berarti kalau pun
dipercaya Allah harus kembali kepada Allah. Kita dapatkan suci dalam keadaan Masya Allah. Karena 20 itu mudah-mudahan renungan ya. Nah begitu dalam termasuk amal sukses. Semoga amal yang kita lakukan sebesar pun ya, termasuk kita lingkungan kekurnian, apakah di alumni angkatan DKI ya, apa yang kontribusi itu mukhlis Allah itu buku dan kata dengan ya. Insya Allah kalau ini kita lakukan saya tenang, maka itu menjadi yang sempit untuk dilakukan, yang jauh dilakukan. Saya yakin betul masyarakat semakin saya percaya semakin kegiatan alumni semakin besar, kita akan menghadapi tantangan semakin besar, masalah semakin kompleks. Karena yang itu adalah manusia kemudian lintas generasi, ada generasi Ali yang Kang Asep, ada generasi yang baru kemarin ada generasi tahun 2000. Saya membayar materi dengan pengurus akan menghadapi sebuah tantang. Di situ perlu bilmah wal maujatul sana wajatul pun gulati sana. Ini memang ini mudah ini, tapi bagaimana implementasikan kita mengubah dalam rangka kita dan keikmatan secara tinggi, kita menjadi orang yang semakin wise, semakin dan bijak. Apapun kegiatan kita, baik di dunia maupun luar dunia, dalam berumah, ya, dalam berkat, ya, dalam menjalankan profesi kita. Saya mengucapkan buat diri semua teman-teman. Mari kita sempurnakan, kita kuatkan Paskar Ramadan ini agar mungkin istiqomah uruskan karena Allah, dan kemudian segala sesuatu yang kita kerjakan itu kita lakukan dengan upaya yang semakin bertambah. Hari libur dari hari itu. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Ustaz Nugroho, ya Ali, Mas Radit, Wajane, dan yang lain. Baik Bapak Ibu yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada yang mau tanya nih ke Pak Ustadz kita nih tentang materi yang tadi disampaikan ya. Banyak yang bisa kita ambil, yang bisa kita jadikan bahan buat kita. Monggo, silakan. Pak Ali barangkali mau tanya. Ya. Iya, Pak. Nah, cuma tadi memang terputus-putus, kurang jelas soalnya itu ya. Iya. Kalau belum ada ditambah sedikit ya. Ya, monggo Pak, silakan. Bapak-bapak Ibu dalam rangka implementasikan bagaimana melakukan kita secara terukur tadi, implementasi berupa dalam yang pertama lakukan perubahan, yang kedua lakukan artinya Pak, mohon maaf, Masih. Pak Ustadz, suaranya timbul tenggelam. Suaranya kadang-kadang muncul, kadang-kadang agak kecil gitu. Mungkin HP yang satu dimatikan saja Pak Ustadz.
Ada 2 HP itu katanya. Masih 2 ya? Masih. Juga. Ini kan HP yang satu laptop ya, laptop satu lagi itu HP biasa mungkin. udah ya? Belum kan? Masih ada. Masih ada. Baik deh Pak. Kalau gitu gini aja deh. Gini Pak, ini kelihatannya ada gangguan ini di tempat Bapak, ada gangguan Pak Ustadz, ada gangguan. Jadi karena suaranya juga kadang-kadang baik, kadang-kadang Iya. menghilang kecil, jadi kita nggak bisa maksimal nih mendengarnya, dan kita nggak bisa maksimal mendapatkan apa-apa yang Bapak sampaikan dengan baik sekali tadi. Iya. Baik Pak ya, sementara kita sudahi dulu. Kita tutup dengan doa ya Pak. Halo Pak Ustadz. Iya. Halo. Ustaz Ali. Kita tutup dengan doa ya Pak. Kita cukupkan dulu aja dah. Mungkin nanti kesempatan lain bisa lebih bagus nih karena ada gangguan kelihatannya. Iya. Monggo Pak Ustadz Ali untuk memberikan doa buat kita semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita tutup kajian kita ini dengan doa. Mudah-mudahan kita selalu sehat, semangat, Amin. dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi Amin. wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad da'imata fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon maaf kepada Pak Ustadz Profesor nih karena gangguan di sana Pak. Jadi kami nggak bisa menangkap maksimal apa yang Bapak sampaikan. Padahal materinya itu bagus. Materinya bagus sekali, apalagi dari temanya itu luar biasa buat kami untuk dipakai sebagai ilmu kami gitu Pak. Namun karena memang ada gangguan, makanya ya kita tidak bisa. Mudah-mudahan kesempatan lain Pak bisa sampaikan lagi untuk masalah yang bagus ini. Ya, demikian saja Bapak Ibu sekalian tentang pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan berkah kepada kita, Amin. meridhoi apa yang kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan juga dibanyakan amalnya. Yuk kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Bapak sekalian. Warahmatullahi wabarakatuh.